Markus 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian, jadi kelompok yang kedua adalah pengikut-pengikut Herodes, ya, datang kepada Yesus. Pertama kata datang, mereka dua kelompok ini, untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Elohim dengan segala kejujuran." Nah, saudara, kalau kita lihat sampai ayat ini, betapa hebat pujian yang disampaikan oleh dua kelompok ini. Sangat hebat pujian itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus melihat bukan dari apa yang dikatakan mereka, tapi dari hati mereka. Lalu intinya bukan kepada pujian itu. Tapi perhatikan yang berikut. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Nah, tujuan utama mereka datang kepada Yesus itu karena kata-kata ini. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka. Nah, ini bagian yang kedua lagi. Yang pertama tadi pujian itu yang kita mau pelajari. Yang kedua kita lihat, saudara, Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat tahu isi hati kita. Dia sangat tahu. Maka itu seandainya semua hakim di dunia ini, semua pengadilan di dunia ini bisa tahu isi hati orang, bisa membaca isi hati orang, maka itu pengadilan yang paling aman. Betul nggak? Karena perbuatan kita itu akan muncul dari sikap hati kita. Nah, hati orang, motivasi orang, itu hanya orang itu dengan Tuhan yang bisa tahu. Jadi kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita demikian rupa, saudara, iblis tidak bisa bekerja dalam diri kita. Coba renungkan kata-kata ini ya. Iblis, dosa, semua macam kejahatan itu bekerjanya bagi kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Sebelum kepada tindakan, maka iblis bekerja lewat sikap hati lebih dulu. Ini perlu saudara catat baik-baik ya. Saya ulangi lagi, dengarkan ini. Bagi kita yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, beda dengan orang yang di luar sana. Maka iblis akan bekerja dalam diri kita sebelum sampai kepada tindakan. Maka iblis akan melihat hati kita, sikap hati kita. Nah, sikap hati ini yang sangat menentukan. Semua kita butuh uang. Untuk hidup kita perlu uang. Tetapi kalau sikap hati kita tamak akan uang, pokoknya apa-apa kita ukur dengan uang, apa-apa kita ukur dengan uang. Nah, kalau iblis sempat melihat sikap hati kita cenderungnya kepada uang, ini contoh saja, maka dengan gampang sekali iblis akan menjatuhkan kita dengan uang dalam bentuk tindakan-tindakan yang berbeda. Kalau sikap hati kita itu kepada percabulan, ya entah itu perjinan atau bentuk apa yang percabulan, pertama, orang itu tidak akan mencuri. Ini kalau motivasinya uang, dari sikap hatinya uang. Orang itu pertama nggak akan merampok, enggak. Tapi iblis baca hati orang itu, sikapnya yang kelihatan. Lalu sedikit demi sedikit iblis akan menggiring, tahu ya, akan menuntun orang itu kepada dosa-dosa yang berhubungan dengan uang. Jadi bisa mencuri, bisa timbul iri hati kepada yang lain. Nah, begitu pula masalah percabulan. Yang kesimpulannya begini. Tidak ada dosa yang tiba-tiba kita lakukan. Itu enggak ada. Ngerti maksud saya? Enggak ada. Jadi kalau orang itu mau mencuri atau mau merampok atau mau berzina atau mau membunuh, itu tidak mungkin tiba-tiba. Misalnya sudah selesai mandi, langsung makan, sudah tidak ada apa-apa, tiba-tiba berzina gitu, nggak mungkin. Oh, tiba-tiba mencuri, nggak mungkin. Jadi kita harus ingat, tidak ada dosa yang tiba-tiba dilakukan.
Semua dosa itu pasti ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya itu selalu dimulai dengan sikap hati kita. Itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau saudara dan saya bisa menjaga sikap hati kita dalam hal apa saja, sungguh percayalah, tidak akan ada dosa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Enggak ada. Jadi selalu dimulai dari sikap hati. Orang mau iri hati, cemburu, dendam dan sebagainya, itu semua dimulai dengan sikap hati. Ini bagaimana? Nah, maka itu Tuhan Yesus bisa tahu isi hati orang. Bisa tahu. Jadi jangan coba-coba menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Ini pelajaran yang kedua kita mau lihat malam ini. Yang pertama, hati-hati dengan pujian. Itu bisa merupakan jerat daripada si iblis. Hati-hati. Nah, Tuhan Yesus tahu bukan soal pujian kata-kata itu yang diperhatikan. Nah, yang ketiga sekarang, masih ayat yang ke-15. Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar kepadaku, supaya aku lihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan maksudnya berikan, ya walaupun nggak ada kata itu, dan berikan kepada Elohim apa yang wajib kamu berikan kepada Elohim. Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara, dalam situasi ini Tuhan Yesus sangat sulit. Kan ini jerat betul. Saudara bisa bayangkan, kalau dia menjawab bayar kepada Kaisar, wajib itu pajak, maka mereka akan berkata, berarti kamu penjajah juga. Mengapa kami orang Yahudi harus bayar kepada Kaisar Romawi? Itu bukan pemerintah kami. Tapi kalau Tuhan Yesus jawab, jangan bayar kepada Kaisar, salah juga. Nanti mereka akan mengatakan, berarti kamu pemberontak dan pengkhianat kepada pemerintah. Betul nggak? Serba salah. Tapi ini ada satu rahasia yang luar biasa, saudara. Nah, yang ketiga kita akan pelajari nanti. Kita kembali kepada yang pertama. Soal pujian, soal jerat, soal sikap hati yang pertama, kedua itu. Mari kita buka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Supaya kita tidak bisa dibuat salah oleh iblis dan tidak bisa dijerat oleh iblis, maka pakailah resep ini dalam hidup. Filipi 4 mulai ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu bagaimana? Khawatir tentang berapa hal, tentang apapun juga. Saudara, pernahkah saudara menyadari bahwa kekhawatiran itu sumber malapetaka? Coba renungkan ini. Kekhawatiran itu sumber malapetaka. Dari khawatir sebetulnya motivasi dan sikap hati itu muncul. Misal begini, waktu dulu belum menikah nggak ada khawatir masalah besok makan apa. Jangan aja kok. Tapi setelah menikah, ada anak, ada istri, mulai timbul kekhawatiran. Nah, dari kekhawatiran itu, kalau orang yang khawatir itu tidak berpikir dengan Tuhan, tetapi dia berpikir dengan dirinya sendiri, bisa ngerti maksud saya? Kalau orang itu khawatir, lalu berpikirnya dengan Tuhan, itu akan sangat beda kalau orang itu khawatir, lalu berpikir dengan diri sendiri. Ngerti nggak bedanya? Kira-kira di mana? Saudara bisa nyebutkan apa? Kalau berpikir dengan Tuhan dalam kekhawatiran, apa kira-kira yang bisa terjadi? Mujizat. Sebelum mujizat, pasti ada jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kita yang sedang khawatir. Tapi kalau kita khawatir lalu mikir dengan diri sendiri, wah itu bisa jahat, saudara. Bisa jahat. Apalagi kalau kekhawatirannya muncul, lalu yang diajak mikir itu seorang maling, wah lebih celaka lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ini bisa jadi maling betul ini orang yang khawatir tadi ini. Lo ngerti nggak contoh ini? Maka itu dengan siapa kita berpikir, kalau saya pakai istilah lain berdiskusi, maka kita akan mengalami jalan keluar yang berbeda. Dengan siapa? Maka itu ayat ini bagus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Jangan.